Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai. Tadi ada pertanyaan dari Ustazah Rahmi yang belum terjawab, Pak Kiai. Kita bacakan terkait mengenai penggunaan kata Allahumma dan Robbana dalam doa. Dari segi bahasa sebenarnya apa perbedaan di antara keduanya dan Pak Kiai? Dan pada kondisi apa sih sebenarnya spesifik penggunaan Allahumma dan Robbana itu seperti apa? Silahkan, Pak Kiai. Baik, Allahumma itu adalah ikhtisaru ya Allah, ringkasan dari orang mengatakan ya Allah. Kalau ya Allah orang ngerti ya, karena ya harfun nida. Ya itu adalah huruf panggilan, ya Allah, di mana seseorang mengeluh. Ya Allah itu, ya-nya itu digantikan dengan mim. Maka Allahumma itu sama dengan ya Allah. Sehingga Allahumma ikhtisaru ya Allah. Ya, itu penggunaan kata Allahumma. Kata ya. Jadi ya Allah. Kalau Rabbi itu adalah Rabbun itu maknanya pemilik. Orang yang menggunakan ya Rabbi, ya Rabbana, maka dia lebih tendensi, ya lebih lebih dekat ketika dia mengatakan wahai sang pemilikku, gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu digunakannya Rabb, tidak digunakan Allahumma. Tetapi di dalam hadis, di dalam doa-doa digunakannya Allahumma. Kenapa begitu? Yaitu untuk memudahkan, untuk memudahkan ketika kita mendengar doa itu, dari awalnya saja kita akan mengetahui, oh ini dari Al-Quran, ini dari hadis Nabi. Oh, ya. Saya baru tahu. Nah, kalau kita menggunakan metodologi yang Al-Quran itu, maka ada sebuah pendekatan litafhim, untuk merasa lebih dekat, lebih indah. Keindahan ketika dia mengatakan, sama juga seorang anak yang mengatakan ya bunda, bunda, dengan intonasi tertentu, sama juga bilang duit dong ma, gitu. Beda sekali. Nah, itu adalah cara yang dipergunakan Al-Quran dengan menggunakan kata Rabbana, Rabbi, bahkan dalam kalimat teks tertentu kata ya mutakalimnya itu tidak disebutkan. Kata Rabbi itu sebenarnya Rabbi aslinya begitu. Ya, dibuang ya mutakalimnya itu. Jadi kalau Rabbi kan mestinya Rabbun dibacanya. Enggak, kalau konteks doa pasti dibacanya Rabbi karena ada ya mutakalim yang menunjukkan saya tetapi dibuang, atau nahnu Rabbana itu aslinya ya Rabbana gitu. Itu lebih dekat. Jadi konteksnya lebih dekat. Iya, lebih dekat. Saya tuh sebenarnya juga baru ngeh juga ya Pak Kiai, karena Pak Kiai tadi menjelaskan, oh iya ya, kalau dalam hadis atau dalam doa keseharian sering sekali menggunakan Allahumma. Kan? Tapi memang kalau Robbana ya Robbi itu memang lebih banyak Al-Quran. Itu ya Allah ya Robbi, saya juga baru ngeh gitu. Iya, iya. Masya Allah. Jadi kalau kemudian misalnya dalam kondisi saya tuh Pak Kiai, tapi memang merasakan ya kalau misalnya saya tuh merasa punya hajat sesuatu yang spesifik gitu Pak Kiai, dengan mengungkapkan atau dengan melafalkan ya Robbana ya Robbi itu rasanya memang secara spiritual lebih punya impact Pak Kiai. Iya. Memang seperti itu Pak Kiai. Iya, jadi terutama kalau lihat di dalam Al-Quran ini, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya, wahai Tuhan yang memiliki aku. Jadikan aku ini orang yang mendirikan sholat. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Begitu juga anak dan keturunanku. Itu menggunakan Rabbi. Iya. Ya, kemudian Rabbi gfirli wali walidayya. Semua yang nuansanya bersifat kasih sayang, kelembutan, kedekatan, maka Allah mengajarkannya dengan kata Rabb. Ya, bukan ya Allah gitu, tetapi ya Rabb. Jadi pendeknya kata itu juga menunjukkan kecepatan dia untuk mendekat gitu. Ya Allah dengan ya Rabb kan beda sekali itu. Nah, itu juga bagian dari keindahan
dalam ilmu balaghah, litafkhim ya, dalam keindahan bahasa. Dan penghormatan dan apa ya, kedekatan gitu ya Pak Kiai. Makanya setelah saya pikir-pikir iya juga ya. Kemarin kita membahas tentang doa yang di umur 40 tahun Pak Kiai. Iya. Robbi Auzi'ni kan berarti memang selalu dimulai dengan kata-kata Rabbi. ya Rob gitu ya. Iya. Jadi secara impact, secara kekuatan, kedekatan memang lebih, bahasanya lebih spesial ya berarti ya Pak. Iya, Kiai. di akhir surah Al-Baqarah itu, akhir surah Al-Baqarah itu ujungnya itu 6 ayat itu doa semua. Iya, betul. Semuanya menggunakan ya Rabb. Ya, itu memang cara berbeda dengan Nabi menggunakan itu. Ya, dia punya cara tersendiri juga, pendekatan yang lebih mudah. Nah, mumpung di bulan Ramadan Pak Kiai, yang juga tidak kalah penting selain pengucapan doanya gitu ya, adalah adab dalam berdoa juga penting Pak Kiai. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan Pak Kiai? Kadang-kadang hal-hal kecil yang mungkin kita lupa pada saat berdoa tuh kita sering lupakan tuh apa saja kira-kira Pak Kiai? Ya, kalau berdoa pertama membaca hamdalah, yang dua as-sana, memuji Allah, baru ad-doa. Ad-doa itu at-tolab, baru meminta. Itu bagian dari adab. Jadi jangan meminta, langsung meminta gitu loh. Ya Allah, Ramadan ini terasa berat ya Allah. Ramadan tinggal 3 hari lagi, belum ada buat kesiapan lebaran. Jangan begitu. Sesungguhnya Allah sudah tahu ya, tapi kita ungkapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin, baru meminta. Itu dari sisi pengungkapan. Yang kedua, berwudu. Ya, menghadap kiblat, menutup aurat, berwangi-wangian kalau punya ya. Kemudian dengan sifat khudu dan ya, khudu dan duru ya, khudu merendahkan diri ya. Ya, merendahkan diri, at-tazallul menghinakan diri sendiri, artinya mengecilkan diri sendiri. Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidak punya kemampuan, bahkan menyampaikan ketidakmampuan ini adalah kekuatan yang kau berikan. Bila tidak kau tambahkan kekuatan, sesungguhnya hambamu ini akan terpuruk, jatuh dan terinjak-injak oleh situasi dan kondisi. Ulurkan tanganmu ya Allah. Itu namanya tazallul. Jadi semakin dia mengecilkan sendiri, dia semakin bagus mengungkap sebuah, ikan. Itu uslub Quran. Ya, memang gitu. Gaya bahasa Quran itu seperti itu. Ya. Pak Kiai, biasanya tuh kita kerap mendengar misalnya dalam pengucapan doa, jika engkau izinkan ya Allah, jika engkau berikan kami kesempatan ya Allah. Sebenarnya kata-kata seperti itu boleh atau Enggak boleh, makruh. Berarti makruh, meminta aja, jangan ya. Enggak usah mengatakan itu. Jadi idza kana itu apabila dia ikhtiar. Jadi yang disebut dengan apa itu melakukan minta supaya pilihan itu Allah yang menentukan. Ya, maka dia boleh menyebutkan kalimat itu. Tapi kalau pada makom doa nggak boleh. Kan kita itu sering melakukan dalam sholat, ya, dalam doa itu bagaimana keinginan kita itu untuk bisa diberikan oleh Allah. Ya, nah, meminta pilihan itu bagian dari sebuah cara seseorang itu untuk mendapatkan keqabulan. Jadi kalau dia Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, bila rezekiku ada di langit, turunkanlah. In kana ba'idan faqarribhu. Bila rezeki itu jauh, maka dekatkanlah. In kana qalilan fakathirhu. Kalau sedikit perbanyaklah. Itu nggak apa-apa menggunakan inkana gitu. Karena kita fi maqamil ikhtiar gitu ya. Tapi jangan kemudian itu tadi ya kalau kita doa berarti straight to the point aja, sebenarnya nggak apa-apa ya Pak Kiai ya. Jangan kemudian berbunga-bunga, pakai kata-kata yang berlebihan. Sebaiknya langsung aja kita maunya apa? Atau konteksnya kalau doa memang seperti itu. Tapi dalam doa juga ada yang keindahan bahasa itu diminta. Jangan
Bagaimanalah anak kita yang meminta itu, dia tidak meminta tetapi memijit-mijit punggung ibunya. Betul. Mbak Mila dulu kan, ya lihat ya keluarga kita ada yang minta langsung, tapi ada yang nggak minta tapi dia pijit ibunya, kepalanya dipijitnya. Beresin rumah gitu. Dan rumah ibunya ngerti, ini ada yang dia minta gitu. Instrumen-instrumen itu penting. Oh. Ya. Itu bagian dari adab juga yang perlu Adab dilakukan. juga. Oke, Masya Allah. Pak Kiai luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Jazakallah khair. Amin. Ilmunya hari ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang datang juga dari pemirsa juga Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah nanti untuk spesial Ramadan ini kajian kita mudah-mudahan lebih dalam, lebih manfaat ya Pak Kiai ya. Amin. Bisa menambah pahala kita di bulan yang luar biasa ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima setiap ikhtiar dan ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mladia Rahma bersama Gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.